Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah, bunda, dan adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketemu lagi dengan Ibu Husna. Kali ini Ibu Husna akan menceritakan tentang Amul Huzni atau tahun kesedihan, atau biasa disebut juga tahun duka cita. Apa sih itu ya tahun duka cita itu? Yaitu peristiwa wafatnya paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, dan istri beliau yaitu Bunda Khadijah. Ini diambil dari buku Muhammad Teladanku jilid keempat. Abu Thalib wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi pembaringan pamannya. Dengan sedih ditatapnya wajah bijaksana orang tua itu. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi rasa duka, tidak hanya karena melihat sakit sebelum maut yang kini diderita Abu Thalib, tetapi juga karena sampai saat itu pamannya belum juga membuka hatinya kepada Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangan pamannya dengan lembut. Inilah Abu Thalib yang dulu mengajaknya berdagang ke Syam karena tidak tega berpisah dengannya. Inilah pamannya yang dulu merawatnya penuh kasih sayang, bahkan mencintainya melebihi kecintaan kepada anak-anaknya sendiri. Inilah Abu Thalib yang membuka jalan pertemuannya dengan Khadijah dan mendorongnya menjadi pemimpin kafilah dagang Khadijah. Inilah Abu Thalib yang selalu menjadi pelindungnya sejak dirinya menjadi yatim sampai menjadi seorang utusan Allah. Abu Thalib membuka matanya yang sayu dan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, wahai anak saudaraku, aku tidak melihatmu menawarkan sesuatu yang berat kepada para pemuka kaummu. Sejenak timbul harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keislaman pamannya itu. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat, maka dengan kalimat tersebut engkau berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Namun Abu Thalib tetap enggan menerima ajakan tersebut. Kemudian wafatlah ia. Ini bilang sudah salah seorang pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saat ini Rasulullah harus menghadapi semua sendiri. Namun ayah, bunda, dan adik-adik, kedukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum berakhir. Satu lagi orang tercintanya akan wafat dan meninggalkan beliau, yaitu Bunda Khadijah. Seusai penguburan Abu Thalib, Rasulullah kembali ke rumah dan menemukan Bunda Khadijah jatuh sakit. Rasulullah menggenggam tangan Bunda Khadijah yang kini terasa panas. Dari hari ke hari, wajah Bunda Khadijah semakin pucat. Bibirnya tetap tersenyum lembut kepada Rasulullah, tapi kini tampak pucat dan gemetar. Rasulullah amat terharu. Pada saat-saat seperti ini, istrinya itu tetap berusaha menguatkan hatinya. Seolah-olah Bunda Khadijah tahu bahwa perjuangan suaminya masih sangat panjang dan berliku, sedangkan perjuangannya sendiri sudah mencapai titik akhir. Ayah, bunda, dan adik-adik, akhirnya saat perpisahan pasangan suami istri yang mulia itu pun tiba. Hanya beberapa hari setelah Abu Thalib meninggal, Bunda Khadijah pun wafat dengan tenang. Dalam beberapa hari saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Paman yang mengasuh dan melindunginya, serta istri yang setia mendampingi dalam menempuh semua suka dan duka. Terutama setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah selama 10 tahun terakhir kehidupan mereka. Masa-masa duka ini dikenal dengan nama Amul Huzni atau tahun kesedihan. Saat itu seolah-olah semua kegembiraan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pudar. Indahnya kehidupan seolah-olah ikut terkubur bersama jasad dua orang kesayangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertunduk di samping pusara Bunda Khadijah.
Air mata beliau mengalir tanpa tertahan. Beliau ingat betapa besar penderitaan pamannya dan kesengsaraan dipikul istrinya saat mereka bertindak melindungi beliau. Rasanya hidup Khadijah lebih banyak dilalui dengan menanggung begitu berat beban perjuangan dibanding menikmati manisnya kehidupan. Keluarga dan para sahabat merasakan betul kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekuat tenaga mereka berusaha menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saat-saat ketika para pengikut yang biasanya dihibur dan dikuatkan hatinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berganti menghibur dan menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pada saat yang mengharukan tetap ada keindahan yang tampak dalam persaudaraan mereka. Demikianlah ayah bunda dan adik-adik kisah tentang Ammar ini. Kita dapat mengambil hikmah dalam kisah ini, yaitu dalam kesedihan seorang sahabat ada sahabat yang menghibur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.